Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 216. Seperti biasa, saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba telah diwajibkan. Alaikum atas kalian orang-orang yang beriman. Al-qitalu berperang. Wahua dan dia perang itu kurhun lakum dibenci oleh kalian. Wa asa dan boleh jadi antakrohu bahwasanya kalian benci syai'an sesuatu wahua dan dia yang kalian benci tadi khairul lakum kebaikan buat kalian. Wa asa dan bisa jadi antuhibbu bahwasanya kalian suka syai'an sesuatu wahua dan dia yang kalian sukai tadi syarrul lakum keburukan buat kalian. Wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui. Wa antum sedangkan kalian la ta'lamuna tidak mengetahui. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Mereka para sahabat ini. Anis syahril harami dari bulan haram. Qitalin fihi berperang padanya, berperang pada bulan haram. Kul katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi berperang padanya pada bulan haram tadi kabirun dosa besar, wasoddun dan menghalangi ansabilillahi dari jalan Allah, wa kufrun bihi dan kufur terhadap Allah, wal masjidil harami dan menghalangi dari masjidil haram, wa ikhraju dan mengeluarkan ahlihi penduduknya, penduduk Masjidil Haram, penduduk Mekah, minhu darinya, akbaru lebih besar dosanya,
indallahi di hadapan Allah. Wal fitnatu dan fitnah itu, fitnah di sini kesyirikan maksudnya atau kekufuran. Akbaru lebih besar dosanya minal qatli dari pembunuhan. Wala yazaluna dan tidak henti-hentinya mereka orang kafir yuqatilunakum mereka memerangi kalian hatta sampai yaruddukum mereka mengembalikan kalian andinikum dari din kalian, dari agama kalian inistata'u jika mereka mampu. Wa may yartadid dan barang siapa murtad balik ke agama kufur minkum dari kalian orang beriman an dinihi dari dinnya, dari agamanya, dari agama Islam balik ke kafiran lagi, fayamut lalu dia mati, wahuwa kafirun sedangkan dia kafir. Jadi pas mati, pas dalam keadaan tidak beriman. Faulaika maka mereka itu habitat rusak atau batal ini ya. A'maluhum amalan-amalan mereka fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Wa ulaika dan mereka itu ashabun nari penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka khaliduna orang-orang yang kekal. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman, walladzina dan orang-orang yang hajaru mereka berhijrah, wajahadu dan mereka berjihad fi sabilillahi di jalan Allah. Ulaika mereka itu yarjuna mereka mengharap rahmatallahi belas kasih Allah. Wallahu dan Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. 3 ayat sampai 218. Kita kembali ke awal ayat yang kita terjemahkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita sudah menemui kutiba, ayat-ayat kutiba itu 3 kali. Pertama, kutiba alaikumus kisos, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairan alwasiyah, diwajibkan untuk memberi wasiat. Kemudian kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba alaikumul qital, ini yang keempat, diwajibkan atas kalian al-qital. Walaupun yang paling masyhur yang puasa. Hampir setiap Ramadan itu disampaikan di atas mimbar kepada kita semua. Tapi ternyata banyak
tidak cuman siam saja yang telah diwajibkan dengan lafal ini, dengan kata ini kutiba, tetapi ada 4 yang sudah kita temui dalam ayat-ayat ini. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang yang beriman itu perang? Karena dulunya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, melawan itu dilarang. Jadi selama kurang lebih 12 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, itu tidak boleh untuk melawan, tidak boleh untuk membalas. Karena kita tahu Bilal sampai di sahabat Bilal sampai dijemur, sampai ditekan dengan batu. Kemudian keluarga Yasir, bapak dari Ammar bin Yasir, bapaknya dibunuh, ibunya Sumayyah juga dibunuh. Ammar bin Yasir karena masih kecil tidak kuat, sampai mengucapkan sesuatu yang tidak dia sadari, ucapan kekafiran yang akhirnya dilepas oleh orang kafir. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dilempari oleh orang-orang Taif. Ketika sujud dilempari dengan kotoran. Itu terjadi di zaman itu. Rasulullah dan para sahabatnya dan keluarga besar beliau diboikot beberapa tahun. Itu kan sampai terjadi seperti itu. Tetapi tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melawan. Saatnya belum, saatnya belum datang. Karena apa? Karena memang tidak punya kekuatan. Pertama, bahwa kekuatan itu belum ada. Jadi kekuatan secara dohir, artinya kalau dengan pertolongan Allah kan ya mesti bisa. Tetapi secara hitung-hitungan jumlah mereka sangat sedikit, dan itu di tanah mereka sendiri. Artinya jumlah muslimin dengan kafirin di Mekah ketika itu kan sangat berbeda jauh. Dan yang kedua, juga itu merupakan sesuatu yang berat. Perang dengan mungkin orang tuanya sendiri, perang dengan keluarga dekatnya sendiri, yang mungkin masih satu rumah ketika itu, masih satu komplek, masih satu tetangga. Maka fasenya fase berdakwah, fasenya adalah fase untuk memperkuat akidah. Menyebar dakwah, kemudian memperkuat akidah. Nah, ketika berpindah ke Madinah, yang kemudian perkembangan Islam semakin pesat, orang-orang yang masuk Islam juga banyak, sudah muncul kekuatan bagi orang-orang Islam ketika di Madinah. Baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, bahkan mewajibkan untuk melawan. Dan bahasa perlawanan ini adalah jihad. Jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar perang. Artinya tidak sekedar membunuh musuh, tidak sekedar untuk menebas leher musuh, tidak. Tetapi di sana ada aturan-aturan yang banyak, dan tidak semua orang non-muslim itu boleh untuk diperangi. Ini sudah saya sampaikan bahwa dari berapa bagian orang kafir itu yang hanya boleh diperangi orang-orang yang memerangi muslim. Artinya kalau kan kemarin ada yang mereka ada perjanjian damai, ada yang meminta perlindungan, ada yang mereka itu kafir dhimmi, sudah berada atau sudah bersepakat untuk hidup di wilayah muslim dengan mereka membayar jizyah. Dari 4 golongan itu yang diperbolehkan untuk diperangi hanya orang yang memerangi. Artinya apa? Peperangan ini timbul karena mempertahankan diri. Lah dimulai kok ada orang yang menyerang, ya dibalas. Bahasanya kan seperti itu. Bahkan itu kan juga aturan yang secara global itu kan diperbolehkan dan sesuatu yang wajar. Kita misalnya di Indonesia, kenapa ada TNI, kenapa ada tentara kan ya untuk bertahan, karena bertahan dari musuh itu memang sesuatu yang wajar. Hewan kecil aja kalau kluwing disentuh, diganggu gitu
kemudian mengeras, kemudian memberikan perlawanan, apalagi kita manusia. Nah, cuman untuk saat ini yang syariat jihad, syariat berperang itu memang dibalik, apa istilahnya, diubah-ubah, bahasanya seperti itu. Kemudian distempeli dengan sesuatu yang mengerikan, sehingga banyak dari orang muslim sendiri mereka ketakutan, mereka ya istilahnya khawatir kalau membahas tentang jihad. Seharusnya ya sesuatu yang wajar, bahwa itu memang syariat Allah untuk mengadakan perlawanan ketika muslimin ini diserang. Jadi tidak diam saja, tidak menyerahkan semuanya kepada mereka, ya artinya harus dilawan, harus bertahan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital. Karena posisinya, kalau posisi sudah diserang, posisi sudah diganggu, posisi untuk mempertahankan diri ya wajib. Kalau yang maju hanya sebagian saja, yang lain emoh, ya kena kalah kan gitu ya. Tetapi kalau itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, ya umat Islam bisa bersatu kemudian menang terhadap musuh-musuh mereka. Tapi secara dasar Allah itu tahu, wa huwa kurhul lakum. Yang namanya perang itu mesti dibenci, mesti tidak disukai oleh semua orang. Yang suka perang itu kan orang-orang yang tidak berperang. Bahasanya kan seperti itu. Karena yang katanya yang suka perang itu kan penjual-penjual senjata, penjual-penjual apa istilahnya bom, pabrik-pabrikan yang seperti itu. Selagi ada perang, mereka malah untung. Padahal mereka tidak ikut perang, gitu ya. Tapi yang merasakan perang ya berat, gitu ya. Mesti kalau orang yang apa bahasanya secara dasar walaupun ditempa dengan apa dilatih untuk berperang, nek ditakoni pilih perang apa ora kan sini ya pilih ora, gitu ya. Kita mungkin tanya mereka ABRI, AURI dan lain sebagainya yang dipersiapkan untuk itu, nek kon milih kan ya mestinya pilih tidak perang. Karena perang itu memang berat, perang itu perlu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, bahkan sampai mengorbankan jiwa. Ya secara dasar dibenci. Jadi di sini bukan benci syariatnya, tetapi memang secara manusiawi peperangan itu tidak disukai. Ora penak, padu wae ora penak apalagi sampai perang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu benci sesuatu yang dia itu baik buat kalian. Secara khusus ini membicarakan tentang jihad. Artinya jihad itu memang tidak enak. Jihad itu memang berat. Tetapi dengan jihad itu kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Baik dari sisi apa? Ulama menegaskan kalau kalah itu mati syahid. Kalau kalah mati syahid. Mati syahid dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Kalau menang, gitu ya. Kalau menang ya Islam itu akan jaya. Artinya orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu akan bebas, gitu ya. Bebas dari tekanan, bebas dari kekangan, gitu ya. Bebas dari ya musuh-musuh Islam. Artinya kita mungkin bisa melakukan sholat dengan tenang, bisa melakukan puasa dengan tenang, belajar dengan tenang, ngaji dengan tenang, kan seperti itu. Tidak diganggu oleh musuh-musuh Islam. Nah, itu dari sisi kebaikannya. Tetapi ada ulama yang mengatakan wasa antakrahu syai'an itu tidak hanya jihad. Karena memang Allah itu menutup-nutupi jannah, menutup-nutupi surga dengan sesuatu yang dibenci. Salat. Jadi nek takoni salat ki penak apa ora gitu kan ya ora penak kan gitu nggih. Harus waktu-waktu tertentu, harus pergi ke masjid, harus ganti baju dengan yang bagus, harus wudu dan lain sebagainya. Wayahe istirahat, pagi-pagi harus bangun, dingin gitu ya. Kemudian harus keluar rumah. Itu kan nek ditakoni kan ora penak. Puasa misalnya harus menahan lapar padahal siang tetap bekerja, tidak libur misalnya. Secara dasar kan ya tetap tidak enak. Tetapi di sana
ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian tuh suka sesuatu itu jelek buat kalian. Yang utama ini dikaitkan dengan jihad. Kalau jihad itu tidak ada dan muslimin itu menjadi minoritas, menjadi jumlah yang lebih sedikit, itu secara umum menjadi sunatullah mesti ditekan. Saudara-saudara kita mungkin di mana? Yang dekat-dekat kemarin mana nih? Burma yang mana? Rohingya seperti di itu. Kemudian mungkin di sana di daerah Palestina, di Suriah dan lain sebagainya, itu kan ya karena jumlahnya lebih sedikit daripada yang non Islam. Secara umum seperti itu. Sunatullahnya memang seperti itu. Kalaupun tidak diganggu, gitu ya, mesti kan syariatnya dipreteli, gitu ya. Mungkin adzan tidak boleh pakai pengeras suara, adzan hanya di masjid, berjilbab ya hanya di tempat-tempat khusus. Kemudian pekerjaan di tempat-tempat kerja tidak boleh menampakkan simbol Islam, tidak boleh pakai hijab, tidak boleh menutup aurat dan lain sebagainya. Ya, yang terjadi seperti itu. Itu kalau dikaitkan dengan tadi kita membiarkan orang kafir itu menguasai orang-orang yang beriman. Tapi kalau secara umum ya seperti itu. Bahwa yang namanya neraka itu memang Allah tutupi dengan sesuatu yang menyenangkan. Minum-minuman keras, perjudian, gitu ya, dan lain sebagainya, kemaksiatan yang secara umum disukai oleh orang. Bahkan sekarang kan tidak cuma gitu ya. Bahkan hal-hal yang manusiawi aja biasanya yang menyehatkan misalnya gitu. Yang menyehatkan biasanya kan tidak enak gitu ya. Mengurangi gula, mengurangi asin itu kan ya ora enak. Mengurangi penyedap rasa dan lain sebagainya. Yang namanya sehat itu secara umum ya tidak terlalu enak, berbeda dengan makanan-makanan yang konon menyakitkan gitu ya, penuh dengan penyedap rasa gitu ya, manisnya luar biasa dan lain sebagainya. Nah, apalagi itu membahas tentang syariat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu Allah. Artinya semua yang disyariatkan oleh Allah, misalnya itu tidak menyenangkan buat kita, kok tidak mengenakan ya? Karena ada syariat yang enak itu kan ya enak, ada kan gitu. Seperti korban gitu. Itu kan ya enak gitu ya. Ya walaupun mungkin mengeluarkan uang sedikit mengeluarkan menyisihkan uang, tetapi kan ya iso maem daging gitu ya. Ada persatuan dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitarnya. Bakdo gitu kan penak gitu. Artinya memang ada yang penak, ada yang nyaman buat kita, tetapi banyak yang tidak nyaman. Dan itu harus kita yakini bahwa semua itu baik bagi kita karena Allah tahu yang terbaik dan kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kita menyalah-nyalahkan kemudian merevisi gitu ya, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ayat 217, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Para sahabat mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang syahril haram, bulan-bulan haram, berperang padanya, artinya berperang pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4, okay. 3 berturut-turut, 1 bersendiri. Yang berturut-turut mulai dari bulan kemarin, Dzulqa'dah, bulan ini Dzulhijjah, kemudian bulan besok Muharram. Kemudian ada 1 yang terpisah, itu di bulan 7, kalau tidak salah, okay. Itu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu 9, okay. 9, 8, 7, bulan ke-7. Jadi bulan 11, 12, bulan 1 berurut, kemudian bulan yang ke-7. Nah, kenapa kok sampai mereka itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di adatnya orang-orang Mekah sudah menjadi keyakinan orang Mekah atau orang Arab ketika itu bahwa berperang pada bulan haram itu tidak boleh. Sebenci-benci apapun mereka terhadap musuh, terhadap golongan yang lain, itu tetap mereka tahan saat bulan-bulan haram.
Jadi kalau kita pernah mendengar permusuhan antar kabilah orang-orang Arab, antar kelompok orang-orang Arab, naik haji ya tetap mangkat. Karena apa? Haji itu berada di bulan yang haram, gitu ya. Walaupun musuh orang-orang Mekah misalnya tidak suka kepada kelompok lain, ketika musim haji ya damai sih, gitu ya. Karena memang itu sudah menjadi adat, gitu ya. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah melarang orang untuk berperang pada bulan haram. Nah, kejadiannya ngaten nggih. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Jahas, gitu ya. Ada sahabat namanya Abdullah bin Jahas. Abdullah bin Jahas ini diutus oleh Nabi bersama 8 orang sahabatnya, jadi totalnya 9 sahabat Nabi, untuk memata-matai kafilah dagang orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy balik, ada beberapa orang-orang Quraisy balik dari berdagang, kemudian disuruh oleh Nabi untuk mengintai. Ya. Tapi memang secara ringkas Nabi tidak langsung, karena waktu itu belum disyariatkan perang, belum disyariatkan perang. Nabi itu hanya menyuruh, kamu pergilah ke sana, intailah, gitu ya. Mungkin kamu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Benar, 9 orang sahabat ini mengintai. Nah, biidnillah, gitu ya, qadarullahnya, ada salah satu onta milik orang Muslim, kelompok kecil tadi, itu lepas, lepas yang secara ringkasnya akhirnya diketahui oleh orang musyrik, orang Mekah tadi, loh ini kan sahabatnya Muhammad, gitu ya, kenapa dia di sini? Kemudian terjadi pertempuran kecil karena jumlahnya kan cuma 9, yang kafilah dagang orang Quraisy ya jumlahnya tidak terlalu banyak, walaupun tidak disebutkan berapa jumlah mereka. Nah, yang intinya terjadi pertempuran antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik Mekah. Yang pada kejadian itu Abdullah bin Jahas bersama para sahabatnya tadi yang jumlahnya 8, totalnya 9, itu berhasil membunuh salah satu orang dari orang-orang musyrik Mekah. Jadi musuh tadi, yang kafilah dagang tadi, itu terbunuh 1. Yang sebagian riwayat mengatakan itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, sebelumnya di Mekah kan tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang membalas, tetapi waktu itu yang sebagian riwayat menyebutkan 2 bulan sebelum perang Badar, itu terjadi pembunuhan pertama yang dilakukan oleh orang Muslim terhadap orang kafir. Yang kebetulan kejadiannya itu tanggal 29 Jumadil akhir. Jadi 1 hari sebelum bulan Rajab. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Diyakini oleh orang-orang Islam, pada waktu itu, ini masih bulan Jumadil akhir. Tapi dihembuskan oleh orang-orang kafir bahwa Muhammad dan para sahabatnya itu tidak menghormati bulan-bulan haram karena melakukan pembunuhan pada tanggal 1 Rajab. Kan kita tahu bulan Dzulhijjah itu kan kadang 29, kadang 30. Diyakini oleh orang-orang Islam masih 30, sih akhir masih boleh, sedangkan orang musyrik mengatakan itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Nah, itu tersebar di antara kabilah-kabilah Arab, sehingga para sahabat tadi bertanya kepada Nabi, sebetulnya bagaimana tuh Nabi? Apa yang sudah kita lakukan bahwa kita membunuh pada bulan-bulan haram? Ini yang ditanyakan oleh Abdullah bin Jahas bersama para sahabat beliau yang diutus tadi, diutus untuk mengintai, tapi konangan, karena ada onta yang lepas dan ternyata ada perlawanan sehingga terjadi pembunuhan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang kejadian ini, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir." Secara dasar bahwa berperang pada bulan haram itu dosa besar. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukum ini masih berjalan
Ada yang mengatakan hukum ini sudah dimansuh. Dimansuhnya karena apa? Ya karena orang-orang kafir sekarang sudah tidak peduli bulan haram dan bulan halal. Nek nyerang ya nyerang terus, kan seperti itu ya. Orang Israel misalnya ke orang Palestina ya kan nyerang terus, tidak peduli bulan halal, tidak peduli dengan bulan haram. Dan ketika itu untuk melawan, untuk membela diri ya tetap diperbolehkan. Tapi sebagian ulama yang mengatakan ya secara dasar hukumnya masih ada, tetapi kalau itu merupakan pertahanan, artinya kita melawan untuk bertahan, melawan karena diserang, ya tetap diperbolehkan. Tapi secara dasar berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi dilanjutkan oleh Allah bahwa orang yang menghalangi dari jalan Allah, soddun an sabilillah. Soddun an sabilillah di sini bisa menghalangi diri sendiri, bisa menghalangi orang lain. Artinya dia tidak mau berislam, dia menghalangi orang untuk masuk Islam. Kemudian wa kufrun bihi, kafir kepada Allah, tidak mengesahkan Allah tapi mensekutukan Allah. Kemudian menghalangi orang dari Masjidil Haram. Orang sholat di Masjidil Haram tidak boleh ketika masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa ikhraju ahlihi minhu, mengusir, artinya mengganggu orang-orang Islam sehingga mereka harus pergi dari Mekah, mereka harus pergi dari tanah haram. Itu akbaru indallah, dosanya lebih besar di hadapan Allah. Yang dilakukan oleh orang Islam kesalahannya cuma satu, mereka membunuh di bulan haram. Itu pun kalau benar masih di bulan haram. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu malah lebih banyak. Dosanya itu lebih besar. Sudah menghalangi orang dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi orang dari melakukan ibadah di Masjidil Haram, kemudian mengusir orang dari tanah haram. Nah, itu dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan kemusyrikan mereka, kekufuran mereka itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Artinya apa? Ya kalau itu untuk menjaga diri, itu untuk membela diri, ya tidak masalah. Kalau kalian disalah-salahkan, kalau kalian diejek karena melakukan pembunuhan, seharusnya mereka itu juga sadar bahwa kesalahan mereka lebih banyak, kesalahan mereka lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang yang kafir itu, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang kafir itu mesti pengen untuk memerangi kalian sampai kalian itu keluar dari agama kalian. Jadi peperangan orang, ketidaksukaan, kebencian orang kafir kepada orang Islam itu agar apa tujuannya? Tujuannya agar tidak Islam, cuman itu. Bukan karena orang Islam itu kaya-kaya, kemudian bisa diambil hartanya. Bukan karena orang Islam itu kuat-kuat, kemudian dilemahkan tenaganya. Tetapi karena apa? Ya karena Islam itu sendiri. Pokoknya Islam gitu ya. Islam mereka tidak suka. Jika mereka mampu, mereka pingin orang Islam itu tidak menjalankan Islam. Orang Islam itu keluar dari keislamannya. Dan itu menjadi sunatullah sejak dulu sampai sekarang. Bahkan apa istilahnya ya, Islam itu biar cuma titel saja Islam, tetapi orang Islam itu tidak tahu dengan syariat Islam atau bahkan takut dengan syariat Islam. Itu yang terjadi, diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Dan perlu kita ketahui, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tapi walaupun keinginan orang kafir itu seperti itu, mengeluarkan kita dari Islam, jangan sampai kita keluar dari Islam. Kenapa? Barang siapa yang keluar dari Islam, wa may yartadid minkum an dinihi, murtad dari Islam, kemudian ternyata ketika murtad mati. Jadi ketika murtad itu habis waktunya, datang ajalnya. Maka orang yang seperti ini tadi habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
amalan-amalan baiknya di dunia maupun di akhirat sudah tidak bisa bermanfaat buat dia. Sudah batal, sudah terhapus. Jadi barang siapa murtad setelah Islam, itu kebaikannya hilang. Maka itu sesuatu yang menakutkan. Wis ngoyo-ngoyo, misalnya sudah pernah umroh, sudah pernah haji, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, kurban bertahun, gitu. Tapi dengan satu hal kemudian keluar dari Islam, mati, ya semuanya itu terhapus, tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai bukan secara sengaja maupun tidak sengaja keluar dari agama Islam, karena kan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh malaikat maut, kapan ruh kita diambil dari jasad kita. Maka dalam ayat lain kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati ya kudu Islam, ini ya. Kalau tidak Islam tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa ulaika tadi nggih a'maluhum fid dunya wal akhirah. Fid dunya, kenapa di sini habitat a'maluhum fid dunya? Rusak atau batal amalannya di dunia karena orang yang sudah murtad sudah tidak dihukumi dengan Islam. Artinya ya wis ora disolatke gitu ya. Wis ora didongake. Yus, masih ada yang mau ngurusi apa tidak gitu ya. Tetapi hukumnya, perlakuan terhadap mayit itu sudah tidak perlakuan yang Islami, gitu ya. Artinya ya mungkin banyak yang tidak mau menyolatkan karena sudah murtad, dan bahkan kalau itu sudah dohir tidak boleh disolatkan, gitu ya. Kalau di akhirat ya sudah jelas bahwa pahalanya itu tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini ya sudah tentu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Karena kebaikannya habis, kebaikannya hilang, tinggal dosa-dosanya, tinggal keburukannya, ya sudah kekal masuk ke dalam neraka. Walaupun mungkin pernah ada masa-masa dia dalam keadaan Islam, tetapi karena diakhiri dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk, akhir yang jelek, tidak dalam keadaan Islam, amalannya semua sia-sia. Ayat yang terakhir 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini ada 3 sifat yang diterangkan oleh Allah yang harus kita perjuangkan untuk melakukannya. Pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, terus beristiqomah, terus teguh dalam keimanan dengan banyaknya godaan, banyaknya fitnah, banyaknya musibah, itu terus bertahan dalam keislaman, terus beristiqomah dalam keislaman. Kemudian walladzina hajaru, orang-orang yang mereka itu berhijrah. Ya, hijrah bisa secara bahasa, hijrah itu kan meninggalkan. Dan kalau dulu memang hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Tapi sekarang istilah hijrah itu kan lebih meluas gitu ya. Mungkin rumahnya tetap di situ, tetapi hijrahnya itu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Dia tidak pindah rumah, mungkin tidak pindah bisnis, keluarganya tidak ada yang ditinggalkan gitu ya. Tetapi keburukan dia taubati, kemudian dia berpindah kepada kebiasaan yang baik. Atau mungkin hijrah ya perlu berpindah. Karena kan kita tahu bahwa tidak semua tempat itu kondusif untuk menjalankan Islam. Mungkin jauh dari masjid, mungkin seperti itu. Mungkin jauh dari orang-orang yang ngaji, mungkin jauh dari sesama orang-orang muslim, sehingga mungkin akan berpengaruh kepada keluarga dan anak-anaknya. Perlu pindah, ya pindah gitu ya. Untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan keimanan, keislaman. Kemudian wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Ya berjihad kalau dengan makna yang paling tinggi ya berperang. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang itu tidak memungkinkan, ya jihadnya paling tidak amar ma'ruf nahi mungkar.
kan itu ya. Ada sesuatu kemungkaran dicegah, ojo ngono le, gitu ya. Yang baik begini-begini, tahu anaknya meninggalkan kewajiban ya diperintahkan untuk kebaikan, sholat 5 waktu, ngaji dan lain sebagainya. Karena kita tahu tidak semua wilayah itu bisa ditegakkan jihad yang bermakna peperangan, gitu ya. Seperti kita di Indonesia kan ulama banyak mengatakan tidak mungkin, gitu ya. Karena tidak terjadi peperangan antara kita dengan orang-orang non-Muslim. Kalau ada terjadi peperangan, mungkin dulu tahun berapa nih di Ambon ya dulu ya. Tahun berapa itu kan Sampit dan lain sebagainya terjadi peperangan ya di sana wajib jihad. Tapi ketika itu sudah tidak terjadi, ada perdamaian antara kita dengan mereka ya sudah. Ya jihadnya dengan cara apa? Ya kita memperjuangkan ya dengan cara thalabul ilmi, dengan cara berdakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Nah, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Artinya mengharap rahmat Allah itu ya harus dibuktikan. Tidak wah saya berharap rahmat Allah tapi tetap maksiat, ratau sholat itu ya bohong. Bahwa mengharap rahmat Allah itu ya harus beristiqomah dalam keimanan, meninggalkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, kemudian memperjuangkan untuk Islam dengan harta, dengan pikiran dan lain sebagainya. Ya orang-orang yang seperti inilah yang secara benar mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Nah tentunya kalau orang seperti ini mereka mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurun rahim. Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan kan ngerti. Orang beristiqomah dalam iman itu kan tidak mudah. Orang terus berhijrah, terus berjihad dengan berbagai maknanya itu kan tidak mudah. Ya sok-sok ada fatrahnya, ada apa istilahnya? Masa-masa malese, kadang-kadang ada tergelincir dalam kemaksiatan. Ya langsung balik lagi, langsung minta ampun kepada Allah. Karena apa? Allah wallahu ghafurun. Allah itu Maha Pengampun. Gitu ya. Artinya segera kembali bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dia, Rahimun, Allah Maha Penyayang. Allah akan memberi rahmat kepada dia, memberi kasih sayang kepada dia, yang artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam jannah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini, kalau itu merupakan keterangan dari Allah sifat-sifat buruk, yaitu kita hindari, kita jauhi. Kalau itu memang sifat-sifat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa menimbulkan kecintaan Allah kepada kita, bisa menimbulkan rahmat Allah, gitu ya, yaitu kita perjuangkan, kita istiqomahi. Dan semoga kita bisa beristiqomah terus-menerus dalam perjuangan ini, dalam menegakkan kalimat Allah sampai kita menemuinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.